Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini channelnya Agan Sahreja, di channel Ilmu Merah. Itulah kalau kata Marshall ya, karena ilmu merah. Saya juga ini pakai baju merah ya, pakai Indonesia. Jadi saya sekarang mau memprediksi partai AFF Cup ya, dimana saya akan mencoba memprediksi siapakah yang akan menjadi juara Piala AFF ya, setelah U19 kemarin dijuarai oleh Malaysia ya, padahal itu bertempat di Indonesia, mainnya di Bekasi ya, kemarin di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Dan sekarang juga U16 juga ini sekarang di Indonesia di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta ya. Oke, sebelum saya membahas prediksi tentang siapakah yang akan menjadi juara AFF U16 kali ini, apakah Indonesia, apakah Vietnam, ataupun Malaysia dan Thailand, itu kan yang sering langganan zaman-zaman dulu. Nah, mari kita saya bahas dulu sedikit intermezzo daripada channel ini ya. Oke, saya sengaja memprediksi juara AFF Cup U16 ini dengan memakai baju ini, baju merah, baju ada lambang logo Indonesianya, ada lambang logo organisasi yang saya tekuni ya, dimana saya menggunakan alat ini yang namanya pendulum. Mungkin banyak sekali teman-teman, mudah-mudahan di video ini banyak yang nonton, makanya saya bahas di video ini partai prediksi juara Piala AFF ya. Saya menggunakan prediksi pendulum ini. Mungkin banyak sekali teman-teman yang sudah lama mengetahui channel saya ini dari zaman dulu 2020 2021, sudah 2 tahun ya. Kemarin adalah bulan Mei adalah ulang tahun kedua ya. Saya membahas daripada setahun lalu, setiap memprediksi saya menggunakan alat ini ya. Mungkin ada beberapa yang tahu, saya dulu pernah menjelaskan, tetapi ada juga yang baru muncul di video saya yang bilang ataupun mengomentari video saya ketika saya menggunakan alat ini. Banyak sekali yang berkomentar, wow, kalau mempercayai saya ini seperti ini adalah musyrik ya. Musyrik ada juga. Saya tantang kemarin, dalilnya apa, seperti apa, tidak muncul, kabur malahan orang itu yang komen itu, karena mungkin ilmunya masih belum sampai ya, apalagi jika harus berdebat dengan seorang saya yang sudah sudah 2 tahun ini saya belajar tentang prediksi pendulum ini ya. Saya minta kepada orang tersebut, jika saya berkata musyrik ataupun tahayul ataupun digerakkan dengan tangan kiri kanan, katanya ini kalau digantung di paku, katanya itu saya ini bukan sembarangan ya, bukan sembarangan ini memprediksi seperti ini tuh. Ini adalah pendulum namanya tuh, bukan kalung, bukan gantungan, bukan apa, ini pendulum. Coba ketikkan di Google kata pendulum, itu Anda akan mendapatkan banyak ilmu di sana. Mungkin saya juga memberikan sharing ataupun pengalaman ataupun edukasi kepada teman-teman yang masih mungkin tabu ataupun melihat yang aneh-aneh, ataupun Anda bersifat hatinya ada sedikit dengki, jadi setiap melihat hal-hal yang aneh mistis, hal-hal aneh musyrik. Mungkin pemikiran seperti itu perlu dihilangkan ya, karena itu sangat masih berpemikiran jahiliyah ataupun sangat ortodok boleh dibilang kayak gitu ya. Jadi jadul sekali gitu kan, zaman sekarang masih percaya takhayul dan sedikit-sedikit musyrik gitu kan, aneh. Saya ketika bahas ilmunya, mana hadisnya, mana ayat Qur'annya, dia kabur, mampret, tidak mempertanggungjawabkan perkataannya, padahal setiap perkataan itu akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti ya. Hati-hati bosku ya. Ini pendulum adalah ilmu fisika, ini ilmu hipnotis ya. Hipnotis itu musuhnya takhayul, jadi tidak berhubungan sekali dengan takhayul. Bahkan saya mungkin boleh dibilang ya sependapat sama Marcel, karena saya juga bergerak di bidang hipnotis ya. Tentu saja ini boleh dilihat seperti ini, logonya juga seperti ini bosku tuh. Oke, Perkumpulan Hipnotis Indonesia. Jadi bukan takhayul, bukan sihir ya. Kalau
sahabatku mau lihat bagian belakang saya, ini seperti ini. Seperti ini ya. Saya adalah seseorang yang mempelajari hipnotis, tentu saja ya. Jadi kalau Anda bilang takhayul ataupun musyrik atau apa, itu mungkin sangat tidak berilmu sekali seperti itu. Jadi lebih bijaklah, kalau belum tahu tanyakan kepada orang yang sudah tahu ya. Karena ini bergerak sendiri juga, ini harus dipegang tangan kanan, jadi nggak bisa digantung di paku atau di apa-apa, itu nggak bisa. Karena ini adalah memakai gelombang elektromagnetik energi beta yang mengalir lewat otak, dialirkan lewat tangan kanan. Ini tangan kanan, karena ini pakai kamera depan, jadi seperti kelihatan tangan kiri ya. Ini bergerak sendiri kiri kanan. Saya bisa tutup channel ini jika ada orang yang bisa menahan, digantungin pakai tangan kanan ini supaya tidak bergerak kiri dan kanan. Itu saya bisa kasih 100 juta esek jika ada orang yang bisa menahan benda ini, pendulum ini. Dan itu murni mengalir daripada gelombang elektromagnetik yang ada di tubuh manusia, dan itu bisa diolah ya, bisa menjadi tenaga dalam, bisa menyembuhkan orang sakit dengan hipnoterapi dan lain-lain, dan membantu orang. Tujuannya seperti itu. Itulah mungkin sekilas tentang intermezzo tentang pendulum, di mana seorang ulama-ulama Indonesia juga banyak sekali. Saya juga berguru sama ustazah juga tentang ini. Cak Nun juga, lihat di channel YouTube-nya Cak Nun ada membahas tentang pendulum. Apa itu pendulum? Ada gelombang elektromagnetik yang dialirkan lewat tubuh dari otak ke tangan untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui secara tidak langsung ataupun untuk mengaktifkan alam bawah sadar kita ya. Oke. Demikianlah intermezzo seperti itu. Saya sedikit iklan saja ya itu. Oke. Sekarang giliran memprediksi juara Piala AFF U16 ya. Tidak usah memprediksi tim mana, langsung saja saya membahas tentang Indonesia ya, lewat prediksi pendulum ini. Apakah Indonesia akan mampu menjadi juara ataupun hanya runner up ya, ataupun juara ketiga ya? Mari kita segera prediksi, karena sekarang sudah mulai sedikit gacor nih tim nasional Indonesia U16. Indonesia, mampukah Indonesia menjadi juara? Indonesia bakal menjadi juara ketiga AFF Cup U16. Tidak akan ketiga, bos. Indonesia mampukah? Apakah Indonesia akan menjadi juara kedua saja di AFF Cup atau runner up? Oh, tidak akan, bosku ya. Apakah Indonesia bakal mampu menjadi juara AFF Cup U16 yang diselenggarakan di Stadion Maguwo Harjo, Yogyakarta? Oh, maju mundur, bosku. Sekali lagi saya tanya, apakah Indonesia akan menjadi juara Piala AFF U16? Lihat ya, maju mundur itu ya. Oke ya, katanya Indonesia akan menjadi juara Piala AFF U16 tahun ini ya. Menurut saya prediksinya ini bakal kembali ketemu dengan Vietnam ya. Kembali bakal mengalahkan Vietnam, entah itu di perpanjangan ataupun di adu penalti. Yang jelas Indonesia bakal kembali lagi ketemu Vietnam di partai final nanti. Akan kembali lagi ketemu Vietnam yang akan, menurut saya prediksikan Vietnam bakal lolos sebagai runner up terbaik dari grup A ya. Jadi di grup A itu lolosnya Indonesia sama Vietnam, B-nya satu tim saja, C-nya satu tim saja. Menurut saya Indonesia bakal kembali bertemu dengan Vietnam di partai final AFF Cup U16, yaitu mengalahkan Vietnam nanti di partai final. Untuk skornya nanti di partai final kemungkinan saya akan memprediksi lagi secara terpisah daripada video ini, itu saja. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah banyak menonton ataupun mensupport channel ini dengan sampai dengan saat ini, sampai dengan 10.000 subscriber ya, sejak 2 tahun lalu ya. Lumayan, tidak terlalu buruk, tidak terlalu bagus juga, cukuplah ya 10.000 untuk
sekelas channel YouTube yang menurut saya cuma iseng-iseng saja ya. Saya tadinya iseng sih, tapi ada sambutan yang cukup banyak dari sahabat-sahabatku semuanya. Jadi saya membahas tentang pendulum ini apa saja sih kegunaannya tadi. Saya tadi memprediksikan Indonesia akan menjuarai AFF Cup U16 tahun ini ya, terus saja. Membahas pendulum seperti ini adalah pendulum namanya, ataupun bandol ya, bukan kalung, bukan apa. Anda juga bisa membuat pendulum ini dari kalung Anda, diputuskan jadi satu baris saja, tidak bisa melingkar seperti ini ya. Itu harus dipegang lewat tangan kanan, dipegang seperti ini, ditelunjuk, kurang lebih seperti itulah. Itu cek di Google cara penggunaan daripada pendulum. Mudah-mudahan video ini banyak yang menonton supaya saya bisa menjelaskan, mengedukasi. Sekarang lagi zamannya mengedukasi, seperti channelnya Marcel. Kalau gayanya, stylishnya Marcel itu seperti dukun, namanya juga pesulap merah dia. Kalau orang baru lihat channel dia, baru wah ini kayaknya adu ilmu, adu sakti, seperti itu. Padahal isinya adalah itu dia untuk menarik, daripada thumbnailnya untuk menarik audiens ya, supaya tertarik mengklik channel dia. Setelah mengklik ternyata isinya adalah edukasi. Jadi pemuda kekinian zaman sekarang yang tidak mempercayai hal-hal mistis, dan itu harus dibuktikan apapun secara rasional. Kemudian juga sudah beberapa kali seperti kasusnya Gus Samsudin seperti itu, membongkar trik-trik daripada perdukunan ya. Kurang lebih saya juga sama seperti itu, tapi masih sangat abal-abal saya. Jadi ilmunya masih intermediate ya, masih dasar, tapi dasar-dasar ilmu hipnoterapi ataupun hipnotis, sama saja seperti Marcel, dari Corbusier ataupun yang lain-lainnya, Homer Raphael, seperti itu ya. Saya juga ini punya seragam sendiri, ini terdaftar di Kemenkumham. Saya punya kartu identitas kartu anggota juga ya, yang masih aktif tentu saja. Jadi saya bisa menjelaskan hal ini kepada teman-teman secara keilmuan yang saya temui ya. Jadi ilmu pendulum ini bisa dipelajari sejak SMP, SMA juga ada, di perguruan tinggi juga ada yang jurusan fisika, ataupun di buku fisika kelas 3 SMA itu ada yang menarik tentang pendulum. Kalau Anda belum paham, belum mengerti, berarti dulu pas zaman SMA-nya pas belajar kemana aja, seperti itu aja. Karena saya di guru ngaji saya juga belajar tentang pendulum ya. Guru ngaji saya itu pencinta burung sejati ya. Dan itu cara mendeteksi jenis kelamin daripada burung itu adalah dengan alat pendulum ini. Jenis kelamin burung, pengen tahu betina ataupun jantannya itu dengan segini ya, gitu, gerak kiri kanan, maju mundur, ataupun barang-barang Anda yang hilang bisa diketemukan dengan prediksi pendulum ini. Diprediksikan ada di lemari ataupun jatuh atau di mana, ataupun bahkan bisa mengetahui jenis daripada kelamin yang ada di janin ya. Janin seorang ibu yang di atas usia kurang lebih di atas 4 bulan itu sudah bisa diketahui tanpa bantuan dokter ya, dengan alat pendulum ini, dan itu 99% akurat. Jadi usia jabang bayi yang sudah di atas 4 bulan itu bisa diketahui jenis kelamin daripada bayi itu apakah pria ataupun wanita, itu sudah bisa diketahui, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa di USG secara dipegang perutnya yang ibu yang hamil, terus digantungkan lewat pendulum, itu sudah bisa diketahui apakah akan keluar bayi perempuan ataupun laki-laki. Mungkin setelah itu juga perlu diyakinkan, dicek di USG, dan itu rata-rata 99% akurat ya. Bahkan seorang raja pendulum Indonesia itu adalah raja pendulumnya. Jadi beliau itu berasal dari Aceh, itu seorang ustadz, punya pesantren, punya pondok pesantren, sangat berwibawa ya di Aceh, sangat diidolakan di Aceh. Itu ketikan saja di YouTube ataupun di Google ya, raja pendulum. Itu salah satu idola saya adalah dari Aceh, itu seorang ustadz ya. Jadi tidak ada hubungannya sama mistik, sama musyrik, sama ada jinnya, nggak ada itu.
Mungkin orang-orang yang berkata seperti itu mungkin ilmunya masih kurang menurut saya, dan itu perlu edukasi dan itu perlu diluruskan supaya tidak menyimpang pemikirannya seperti itu kurang lebih. Oke, demikianlah prediksi kali ini. Saya prediksikan Indonesia bakal menjadi juara Piala AFF U16. Mudah-mudahan cocok sesuai prediksi saya, dan juga mudah-mudahan penjabaran ataupun penjelasan saya tentang pendulum ini bisa sedikit mencerahkan pemikiran Anda semua ataupun sahabat-sahabatku semuanya. Ucapan terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Cayo Bravo Indonesia. Semoga juara ya tim nasional Indonesia U16. Bye bye. Annyeonghaseyo.